Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang saya hormati, anak-anakku yang Bapak cintai. Kembali lagi bersama Bapak Mirwan di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 2. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pelajaran kedua dengan tema bahasan Aku Pintar Membaca Al-Quran. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berdoa kita akan mendapatkan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mudah-mudahan dengan berdoa kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ayah dan bunda, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, saya akan membacakan kompetensi dasar pelajaran yang akan kita bahas. Kompetensi dasar sikap spiritual ditandai dengan kode angka 1.1 yang artinya terbiasa membaca basmalah setiap memulai belajar Al-Quran. 1.2 terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Kompetensi dasar sikap sosial ditandai dengan kode angka 2.1 menunjukkan sikap percaya diri dalam melafalkan huruf hijaiyah bersambung. 2.2 menunjukkan sikap berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling menasihati. Sebagai implementasi pemahaman makna Quran surat An-Nas dan Quran surat Al-Asr. Kompetensi dasar sikap pengetahuan ditandai dengan kode angka 3.1 mengetahui huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makhrajul huruf. 3.2 memahami pesan-pesan pokok Quran surat An-Nas dan Quran surat Al-Asr. Kompetensi dasar sikap keterampilan ditandai dengan kode angka 4.1 melafalkan huruf hijaiyah bersambung sesuai dengan makhrajul huruf. 4.2.1 yang artinya melafalkan Quran surat An-Nas dan Quran surat Al-Asr dengan benar dan jelas. 4.2.2 menunjukkan hafalan Quran surat An-Nas dan Quran surat Al-Asr dengan benar dan jelas. Selanjutnya, anak-anakku yang Bapak cintai, seperti biasa Bapak akan mengingatkan kita semua, khususnya untuk kalian, untuk selalu menerapkan perilaku anak disiplin. Sebelum belajar, hendaknya kita di pagi hari melaksanakan mandi pagi sebagai bentuk kepedulian kita terhadap kebersihan tubuh. Jika kita malas untuk mandi, bisa jadi tubuh kita akan mudah terserang penyakit karena tubuh kita kotor. Dan bisa jadi ketika tubuh kita kotor, maka
sangat bisa jadi kuman-kuman akan mudah menempel pada tubuh kita. Kemudian selalulah melaksanakan sarapan. Karena di samping sarapan ini baik untuk menjaga stamina kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sarapan juga berfungsi untuk meningkatkan konsentrasi kita dalam menjalankan pelajaran. Kemudian anak-anakku selalulah berpakaian rapi. Anak-anakku yang Bapak cintai, walaupun kita tidak bertemu secara tatap muka di kelas, tapi Bapak sangat menganjurkan kalian untuk selalu berpakaian rapi, menggunakan seragam yang telah ditentukan oleh sekolah. Yang terakhir, berdoa. Tadi alhamdulillah pelajaran kita telah dibuka dengan berdoa. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain kegiatan-kegiatan pendisiplinan tadi, kita juga perlu membiasakan kegiatan yang bersifat keagamaan. Yang pertama, memulai segala sesuatu kegiatan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Entah itu belajar membaca, menyapu, mengaji, dan lain sebagainya. Intinya seluruh kegiatan yang baik mulailah dengan membaca basmalah. Kedua, mengaji Al-Quran. Yang ketiga, melaksanakan sholat 5 waktu. Boleh dilaksanakan secara berjamaah atau secara sendiri-sendiri. Di masa pandemi ini, kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat berjamaah ataupun sendiri-sendiri di rumah dulu. Kemudian, kita juga harus membiasakan diri untuk sering atau membiasakan diri untuk berinfak atau sedekah sebagai bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Membantu orang tua juga ini merupakan salah satu kebiasaan yang harus kita tanam dari kecil. Ya, contoh membiasakan membantu orang tua adalah contoh kecilnya adalah merapikan tempat tidur kita. Kemudian merapikan buku-buku yang akan kita pergunakan di esok hari. Atau barangkali membantu bunda atau ayah membersihkan rumah, boleh itu menyapu di halaman atau di ruang tamu dan lain sebagainya. Kemudian salah satu sikap yang perlu ditumbuhkan juga adalah menolong atau membantu sesama. Ini adalah perilaku terpuji. Anak-anakku yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, tibalah kita di pembahasan inti kita yang pertama. Yang pertama adalah melafalkan surat An-Nas, surat yang ke-114. Anak-anakku, surat An-Nas merupakan surat yang ke-114. Kalian bisa temukan surat An-Nas ini di dalam Al-Quran di akhir juz 30 atau di akhir halaman juz Amma. Nah, kalian akan temui itu surat An-Nas. Surat An-Nas ini urutannya yang ke-114. Terdiri dari berapa ayat, Pak? Terdiri dari 6 ayat. Surat An-Nas ini terdiri dari 6 ayat. Kemudian apa lagi yang perlu kita ketahui dalam surat An-Nas ini? Surat An-Nas digolongkan ke dalam surat Makkiyah. Pak, surat Makkiyah itu apa? Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berada di kota Mekah. Oleh karenanya, surat An-Nas ini dinamakan surat Makkiyah atau digolongkan surat Makkiyah karena surat ini turunnya kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berada di kota Mekah. Kemudian dinamakan surat An-Nas diambil dari kata An-Nas yang terdapat di ayat pertama. An-Nas sendiri mempunyai arti manusia. Jadi surat An-Nas ini dinamakan An-Nas diambil dari ayat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Selanjutnya marilah sama-sama kita belajar membaca surat An-Nas.
Bapak akan pandu. Silakan kalian ikuti bersama-sama sambil didampingi oleh ayah dan bunda kalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Shadaqallahul azim. Silakan kalian baca sambil didengarkan oleh ayah dan bunda kalian. Nanti bisa dikirimkan videonya ke nomor Bapak atau langsung ke email Bapak. Selanjutnya, ada pesan apakah di dalam surat An-Nas? Pesan yang terkandung dalam surat An-Nas, surat yang ke-114 ini, surat ini berisi tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia agar senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam musibah dan kejahatan, hanya kepada Allah. Jadi, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari segala macam bentuk musibah dan kejahatan. Musibah itu apa, Pak? Musibah itu yang paling sederhana, sesuatu yang tidak kita senangi atau tidak kita cintai. Kalau kejahatan, sesuatu yang membuat diri kita sakit, apapun itu bentuknya. Mintalah perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah yang mampu menjauhkan kita dari segala bentuk musibah dan kejahatan. Baik yang didatangkan kejahatan itu atau musibah itu dari manusia ataupun dari golongan jin. Hanya Allah subhanallahu wa ta'ala sajalah yang mampu menjauhkan kita dari musibah dan kejahatan. Tidak ada yang mampu menjauhkan, tidak ada yang mampu menolak kejahatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bagaimana cara kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bapak sebutkan di sini 2 cara saja. 1, dengan cara menjalankan sholat 5 waktu. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Kerjakanlah sholat 5 waktu walaupun dengan cara sendiri-sendiri. Lebih baik dikerjakan secara berjamaah, baik berjamaah bersama ayah ataupun bunda atau bersama kakak kalian semua. Yang kedua, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik setelah sholat atau setiap akan melakukan kegiatan atau pekerjaan. Mintalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sholat, ya Allah, jauhkan hamba dari bahaya dan musibah. Setelah kita mengucapkan doa untuk kebaikan kedua orang tua kita, kita mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah selesai sholat, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari musibah dan bahaya.
Dan juga setiap kita akan mengawali sesuatu. Contohnya, kita akan pergi kemana, misal ke sekolah, ke rumah saudara, dan lain sebagainya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, lindungilah perjalananku, pergi dan pulangnya. Hanya kepadamu aku berserah diri." Jadi di antara cara-cara yang banyak, Bapak di sini sebutkan dua saja. Satu dengan cara menjalankan sholat 5 waktu, dua dengan selalu berdoa kepada Allah, baik setelah sholat atau setiap akan melakukan kegiatan. Selanjutnya, menghafal surat An-Nas. Nah, anak-anakku yang Bapak cintai, sudahkah kalian atau kamu hafal surat An-Nas? Jika belum hafal, mari bersama-sama menghafal surat An-Nas. Perhatikan beberapa cara berikut ini. Pertama, dengarkan terlebih dahulu, Bapak akan memulai membacakan surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, ikuti bacaan surah An-Nas yang telah Bapak pandu. Kemudian ulangi setelah kita membaca, ulangi bacaan kita hingga lancar. Setelah ulangilah hafalan surat An-Nas ini minimal 5 kali setiap selesai sholat 5 waktu. Insya Allah dalam waktu yang sangat singkat kalian akan mampu menghafal surat An-Nas. Nah, jika sudah hafal, mintalah ayah dan bunda untuk mendengarkan hafalan surat An-Nas kalian. Ayah, bunda, aku mau membaca surat An-Nas. Tolong ayah dan bunda dengarkan aku membaca surat An-Nas. Periksa bacaannya, apakah sudah benar, di mana letak kesalahannya. Begitu ya, nak. Anak-anakku yang Bapak cintai, pembahasan kedua, membaca huruf hijaiyah bersambung. Bapak akan kembali mengingatkan kepada kalian semua, apakah kamu masih ingat huruf hijaiyah yang telah kamu pelajari ketika masih di kelas 1? Ya, mudah-mudahan kalian masih mengingatnya. Mari kita mengingat kembali huruf-huruf hijaiyah yang sudah kita pelajari. Nah, huruf yang pertama disebut huruf alif. Nah, ini bentuk hurufnya seperti tiang. Nah, huruf yang kedua disebutnya ba. Huruf yang ketiga ta. Yang keempat fa. Yang kelima jim. Yang keenam ha. Yang ketujuh kha. Cara melafalkan huruf kha seperti kita, mohon maaf, kita seakan-akan akan membuang riak. Yang ke 7 8 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yang ke-8 dal. Ya, dal. Nah, ini huruf dal namanya. Dal cara bacanya. Dal. Huruf yang ke-9 zal. Nah, bedanya kalau zal ada titiknya, kalau dal tidak ada titiknya. Cara bacanya, ujung lidah bagian atas ini berada di gigi atas kalian, di belakang gigi atas kalian. Kemudian yang ke-10 ro atau ro ya.
Selanjutnya huruf za. Za. Cara mengucapkan huruf za, gigi atas dan gigi bawah kalian diadu, ya. Kemudian kalian bunyikan za. Kemudian selanjutnya huruf sin. Sin. Nah, kalian pasti bisa mengucapkan huruf sin karena huruf sin ini kalian biasa mengucapkan. Contoh mengucapkan huruf sin. Bis. Nah, mobil bis. Nah, sin. Ya, huruf S di kalimat bis itu adalah huruf sin. Kemudian huruf shin. Nah, ini lebih tebal. Ya, di sini ada titiknya. Kalau huruf shin ada titiknya 3. Kalau huruf sin tidak ada titiknya. Selanjutnya huruf so. Huruf so. Nah, kalian untuk belajar membaca huruf so, ini seperti kalian mengucapkan kalimat bakso. Bakso. Nah, huruf so tuh. Ya. Selanjutnya huruf do. Huruf do ada titiknya nih. Kalau ada titiknya, ini namanya do. Kalau tidak ada titiknya, namanya so. Ini do, ini so. Dan cara pengucapannya ini lebih tebal. Ya, lebih tebal. Selanjutnya huruf to. Huruf to. Huruf to ini ditahan. Jangan sampai ada udara yang keluar. Kemudian ditekan, lalu dilepaskan. To. Nah, kalian bisa belajar huruf so dan to ini ketika seperti kalian mengucapkan kata soto. Soto. Nah, kemudian huruf vo. Huruf vo. Nah, huruf vo hampir sama seperti to, hanya saja ketika mengucapkan huruf vo ada udara tipis yang keluar. Kalau to tidak ada. Kalau vo ada. Kemudian huruf ain. Ain. Ya. Ini biasanya Bapak sering mendapati kalian bacaan huruf ain sama dengan baca huruf alif, sama juga dengan huruf hamzah. Ya, misalnya contohnya alhamdulillahirabbil alamin. Padahal harusnya alamin, bukan alamin. Nah, ya, hurufnya a seperti ditekan. A seperti ditekan adanya di tengah-tengah tenggorokan. Kemudian huruf ghain. Huruf ghain. Pak, bagaimana cara baca huruf ghain, Pak? Caranya seperti kalian mengucapkan kata-kata maghrib. Maghrib. Nah, maghrib, ya. Kemudian huruf fa. Huruf fa, ya. Bibir atas dan bibir bawah tidak terlalu ditutup. Kemudian ketika mengucapkannya ada udara yang terkeluar. Fa. Selanjutnya huruf qaf. Huruf qaf. O, o, o. Qaf. Nah, selanjutnya huruf kaf. Kaf. Nah, ini kalian bisa belajar huruf kaf seperti kalian mengucapkan kata-kata kuku atau kaki. Ya, kuku, kaki. Kakiku kena paku. Nah, itu huruf kaf semua itu. Kakiku kena paku, jadinya kaku-kaku. Nah, itu huruf kaf semua. Kalian boleh pelajarin seperti mengucapkan kakiku, kangkung. Nah, itu juga kaf. Banyak. Atau kursi. Nah, itu juga huruf kaf. Nah, kemudian huruf lam. Huruf lam. Nah, huruf lam ini ketika di akhirnya bibirnya, bibir atas dan di bibir bawah ditutup. Lam. Kemudian selanjutnya huruf mim. Mim. Ini juga pengucapannya ada di bibir. Mim. Selanjutnya huruf nun. 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 Terus waw. Waw. Nah, selanjutnya huruf a. Ini hamzah, tapi cara bacanya a. 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 Kemudian huruf apa lagi selanjutnya? Huruf h. Huruf h. Seperti orang ketawa. H. Nah, yang terakhir huruf ya. Yang terakhir huruf ya.
Ya, mudah-mudahan barangkali ada yang lupa menjadi ingat kembali. Nah, kalau ini di samping harokat ini. Harokat. Ini kalau ada garis semacam ini di atas huruf namanya fathah. Ini contoh huruf fathah, harokat fathah nih. Tuh, ya, ini fathah. Nah, kalau di bawah apa namanya apa? Kasroh. Apa? Kasroh. Ini contoh kasroh. Tuh, ya. Nah, kalau seperti huruf apa namanya? Angka 9 ini namanya dhammah. A fathah a kasroh i a dhammah u a i u. Ka fathah ka kasroh ki ka dhammah ku ka ki ku. Ka fathah ka dhammah ki ma mim dhammah mu. Maaf. Ka fathah ka kasroh ki mim dhammah mu kakimu. Nah, ya itu. Nah, selanjutnya, nah kok ini ada dua? Ini namanya kelompok tanwin. Nah, ini ya nama aslinya fathatain. Ini dibacanya an ya, an. Kalau kasrotain jadi in. Ini fathatain, ini kasrotain, dan ini domatain un. An, in, un. Seperti ada huruf nun di ujungnya. Kemudian ini yang seperti garpu atau angka 3 menghadap ke atas dinamakan tasydid atau syiddah. Nah, harokat yang terakhir nih seperti gampang atau mudah. Nih seperti kue donat disebut sukun atau mati. Nah, mana contohnya di sini? Nih contohnya tan nih di atas huruf nun nih, ini namanya harokat sukun. Selanjutnya membaca huruf hijaiyah bersambung. Bacalah huruf tunggal berikut, kemudian tutuplah huruf tunggal dengan selai kertas. Setelah itu, bacalah huruf sambung di sampingnya. Mintalah ayah dan bunda untuk membantu. Contoh, ba, bi, bu. Ini huruf ba. Ini huruf ba. Di awal huruf ba, harokatnya fathah. Di tengah juga huruf ba, harokatnya kasroh. Di akhir hurufnya sama. Ba juga harokatnya dhammah. Nih, dibacanya babibu. Ketika disambung tulisannya menjadi seperti ini. Selanjutnya tatitu. Huruf ta pertama harokat fathah, ta kedua harokat kasroh, ta terakhir huruf berharokat dhammah. Tatitu. Begitu seterusnya. Anak-anakku yang Bapak cintai, berakhirlah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan pelajaran yang Bapak sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi bekal kalian nanti di masa dewasa kalian sampai tua kalian. Dan mari sama-sama kita berdoa mudah-mudahan masa pandemi ini cepat berlalu dan kemudian kita akan bertemu belajar bersama di kelas. Bapak akhiri, terima kasih kepada ayah dan bunda yang telah menemani kami belajar. Terima kasih juga kepada anak-anakku yang sudah semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.